Membahas sepak bola secara santai hanya di zona bola 77. Analisa, hasil pertandingan, dan transfer semuanya kita bahas. Langsung aja gak perlu lama-lama, let's go. Lima penyebab timnas Indonesia tersingkir usai ditahan imbang oleh Singapura di Piala AFF 2026. Mimpi timnas Indonesia untuk melangkah jauh di Piala AFF 2026 harus berakhir lebih cepat. Skuad Garuda gagal lolos ke babak semifinal setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Singapura pada laga terakhir Grup A di Stadion Jalan Besar Jumat 7 Agustus tahun 2026. Indonesia sebenarnya hanya membutuhkan kemenangan untuk memastikan tiket semifinal. Namun, hasil imbang membuat pasukan John Herdman harus puas finish di posisi ketiga. Grup A dengan torehan 7 poin dari 4 pertandingan. Vietnam keluar sebagai juara grup dengan koleksi 10 poin. Sementara Singapura memastikan tempat di semifinal sebagai runner-up dengan 8 poin. Tentunya selisih poin ini sudah tidak bisa dikejar lagi oleh skuad Garuda dan harus tersingkir dari kejuaraan. Lantas, apa yang membuat timnas Indonesia gagal melaju ke babak 4 besar Piala AFF 2026? Nomor 1, penyelesaian akhir jadi masalah utama. Salah satu persoalan terbesar timnas Indonesia sepanjang turnamen adalah buruknya efektivitas dalam memanfaatkan peluang. Saat menghadapi Singapura, Indonesia tampil dominan dan lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Namun, penguasaan bola tersebut tidak mampu diterjemahkan menjadi keunggulan yang nyaman. Mitchell Baker langsung mendapatkan peluang emas ketika pertandingan baru berjalan 2 menit. Memanfaatkan kesalahan lini belakang Singapura, pemain naturalisasi tersebut berhasil masuk ke area berbahaya, tetapi penyelesaiannya masih dapat dihentikan pertahanan lawan. Situasi serupa kembali terlihat sepanjang pertandingan. Beberapa peluang tercipta melalui kombinasi lini tengah dan serangan dari sisi sayap. Tetapi penyelesaian akhir yang kurang tenang membuat Indonesia gagal mencetak gol tambahan. Masalah ini bukan hanya muncul dalam laga melawan Singapura. Sejak fase grup dimulai, lini depan timnas Indonesia terlihat masih kesulitan mengubah peluang menjadi gol ketika menghadapi lawan yang bermain disiplin. Nomor 2, Singapura berhasil mematikan permainan kreativitas Indonesia. Singapura datang dengan pendekatan berbeda. Mengetahui hasil imbang sudah cukup untuk membawa mereka lolos ke semifinal. The Lions memilih bermain lebih bertahan dan menunggu kesempatan melalui serangan balik. Strategi tersebut terbukti efektif. Para pemain Singapura menumpuk hampir seluruh pemain di area pertahanan sendiri ketika Indonesia mulai membangun serangan. Timnas Indonesia memang mampu menguasai bola, tetapi kesulitan mencari ruang di area sepertiga akhir lapangan. Umpan silang dari sektor sayap lebih sering dimentahkan lini belakang Singapura yang unggul dalam duel udara. Kreativitas pemain tengah seperti Tom Hay, Mark Locke, dan Ivor Jenner juga tidak mampu memberikan perbedaan besar karena ruang gerak mereka terus dibatasi. Minimnya variasi serangan membuat Indonesia terlihat kesulitan ketika menghadapi tim yang bermain dengan blok pertahanan rendah. Faktor yang ketiga, timnas lengah saat unggul jadi bumerang. Indonesia sebenarnya sempat berada dalam posisi menguntungkan setelah Rogner Oratmangoen membawa tim merah putih unggul pada menit ke-27. Gol tersebut lahir melalui skema serangan yang dibangun dari lini tengah dan membuat Indonesia semakin percaya diri untuk mencari gol kedua. Tom Hay bahkan beberapa kali menciptakan peluang melalui ampan-ampan matang serta percobaan tendangan jarak jauh. Namun, keunggulan tersebut tidak mampu diamankan hingga akhir pertandingan. Petaka datang pada menit ke-66
kesalahan komunikasi antara Rizky Ridho dan Cahya Supriyadi membuat Ilhan Fandi mampu memanfaatkan peluang dan mencetak gol penyama kedudukan. Skor 1-1 ini membuat tekanan semakin besar kepada timnas Indonesia. Meski terus menyerang di sisa menit pertandingan, pertahanan Singapura tetap sangat sulit ditembus. Faktor yang keempat, tekanan mental di laga penentuan membuyarkan segalanya. Selain faktor teknis, faktor non-teknis yaitu tekanan mental juga menjadi salah satu faktor yang membuat Indonesia gagal meraih kemenangan di pertandingan ini. Bermain dengan kewajiban menang membuat para pemain terlihat terburu-buru dan sering blunder ketika memasuki momen krusial. Keputusan dalam situasi menyerang maupun bertahan beberapa kali tidak berjalan sesuai rencana. Ambisi ingin mencetak gol kemenangan juga membuat keseimbangan permainan sedikit terganggu. Ketika seluruh pemain fokus menyerang, maka ruang di belakang pertahanan mulai terbuka dan memberikan peluang bagi Singapura melakukan serangan balik yang begitu cepat. Faktor yang kelima, dengan hasil mengecewakan ini tentunya menjadi evaluasi besar untuk John Hartman dan PSSI. Kegagalan timnas Indonesia melaju ke semifinal Piala AFF 2026 menjadi bahan evaluasi besar bagi John Hartman dan PSSI. Dan tentunya supporter timnas menuntut adanya perubahan lebih baik disuarakan supporter setelah laga berakhir. Hasil imbang melawan Singapura bukan hanya persoalan keberuntungan, tetapi menggambarkan sejumlah masalah yang muncul sepanjang turnamen, mulai dari efektivitas serangan, kreativitas menghadapi pertahanan rapat, hingga konsistensi menjaga fokus selama pertandingan. Jika tidak ingin dipecat oleh PSSI, tentunya John Hartman kini memiliki pekerjaan besar untuk memperbaiki kekurangan skuad Garuda sebelum menghadapi agenda internasional berikutnya. Piala AFF 2026 menjadi pengingat bahwa kualitas individu saja tidak cukup. Timnas Indonesia membutuhkan mental bertanding, ketenangan dalam situasi tekanan, serta solusi taktik ketika menghadapi lawan yang memilih bertahan total. Ayo berbenah, bangkit Garudaku. Bye-bye di video selanjutnya.